Selamat bergabung dalam pembelajaran IPAS berbasis kearifan lokal Sirih Hutan SMK kelas 10. Berikut ini adalah daftar isi dari modul mulai dari petunjuk, materi, tes, hingga profil penulis. Petunjuk penggunaannya modul. 1. Membaca doa sebelum mulai belajar. 2. Jawablah permasalahan yang tersedia sebelum materi, untuk menggali informasi tentang pengetahuan awal terkait dengan materi. 3. Bacalah dan pahami materi yang tersedia. 4. Selanjutnya tonton video materi tersebut agar lagi memantapkan pemahaman. 5. Kerjakan refleksi yang tersedia untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi. 6. Kerjakan tes simulatif untuk penilaian. 7. Ikon home digunakan sebagai tombol untuk menuju ke halaman daftar isi. Capaian pembelajaran. Aspek ini meliputi keterkaitan antara makhluk hidup di antaranya manusia, tumbuhan, dan hewan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Aspek tersebut juga berkaitan dengan lingkungannya yang terdiri dari tanah, air, energi. Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya dapat digambarkan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Alur tujuan pembelajaran. 1. Memahami tumbuhan sirih hutan. 2. Mengidentifikasi morfologi tumbuhan sirih hutan. 3. Mengidentifikasi anatomi, karakteristik tumbuhan sirih hutan. 4. Menganalisis kearifan lokal sirih hutan. Kegiatan pembelajaran. Perhatikan permasalahan berikut. Halo, aku Fitria. Aku sedang mencari informasi tentang sirih hutan. Apakah teman-teman dapat membantuku? Pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan sirih hutan? 2. Di bawah ini adalah klasifikasi ilmiah dari sirih hutan manakah yang benar? 3. Apa ciri-ciri anatomi daun dari sirih hutan? 4. Penelitian tentang sirih hutan telah dilakukan untuk berbagai tujuan. Manakah dari berikut ini yang merupakan fokus umum penelitian tersebut? 5. Bagaimana kearifan lokal memanfaatkan sirih hutan dalam kehidupan sehari-hari di beberapa masyarakat tradisional? Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Pengertian tumbuhan sirih hutan. Tanaman sirih merupakan tumbuhan yang sering ditemui di daerah tropis dan subtropis, salah satunya di Papua. Tanaman sirih hutan juga merupakan tumbuhan yang diketahui dan dipercaya masyarakat Papua mempunyai khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Obat tradisional di Papua merupakan warisan budaya bangsa yang telah dilakukan secara turun-menurun sehingga perlu dilestarikan, diteliti, dan dikembangkan. Di Papua Barat Daya, tepatnya di kota dan Kabupaten Sorong, tanaman sirih memiliki berbagai macam varietas warna daun, di antaranya sirih hijau, sirih merah, sirih kuning, sirih hutan, sirih perak, dan sirih hitam. Keanekaragaman hayati yang cukup tinggi berperan penting dalam membentuk pola hidup yang sangat berbeda-beda dari suku-suku di Papua. Salah satu keanekaragaman hayati Papua yang belum banyak dimanfaatkan yakni sirih hutan. Tumbuhan sirih hutan pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama E. D. Merrill, merupakan ilmuwan berkebangsaan Amerika Serikat yang mendarat pertama kali pada tahun 1917 di wilayah Ambon, Maluku Tengah, dan menamakan tumbuhan sirih hutan. Sirih hutan merupakan tanaman yang umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia secara tradisional untuk pengobatan luka bakar, bisul, batuk, sariawan, gangguan saluran pencernaan, dan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama penghisap. Adapun penggunaan sirih hutan ini telah dilakukan penelitian. Penelitian mengenai kandungan kimia daun sirih hutan dan potensi senyawa bioaktifnya telah dilakukan, namun penelitian tersebut masih terbatas. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu klasifikasi sirih hutan. Tanaman sirih hutan dapat ditemukan di areal perkebunan atau hutan alami
memiliki ciri batang berkayu dan bulat memanjang, panjang daun 10-14 cm T dan lebar 5 hingga 6 cm, pertualangan menjadi berwarna hijau muda. Buah memanjang dengan bulir 12 hingga 14 cm dan bertangkai pendek, masih muda kuning kehijauan, setelah tua hitam. Sirih hutan merupakan sirih hutan termasuk jenis tumbuhan merambat dan merupakan keluarga dari daun sirih. Sirih hutan merupakan tumbuhan tropis, tumbuh tegak dengan tinggi 3-8 m. Banyak tumbuh di daerah seperti semak belukar, di hutan, tepi helaian daun berbentuk bundar telur sampai lonjong, panjang 5 cm sampai 18 cm, lebar 2,5 cm sampai 10,5 cm pada bagian pangkal helai daun berbentuk jantung, chordatus, atau agak bundar, tulang daun bagian bawah gundul atau berambut sangat pendek, tebal, berwarna putih. Bunga berbentuk bulir untai, amentum, berdiri sendiri di ujung cabang atau berhadapan dengan daun. Bulir jantan, panjang gagang 1,5 cm sampai 3 cm, benang sari sangat pendek. Bulir betina, panjang gagang 2,5 cm sampai 6 cm. Kepala putik 3-5. Buah buni, bulat, gundul. Bulir masak berambut kelabu, rapat, tebal 1 cm sampai 1,5 cm, Ditjen POM, 1995. Daun, Piper aduncum, mengandung flavonoida dan polifenol serta minyak atsiri, Sugati Hutapea, 1991. Sirih hutan biasanya digunakan oleh penduduk sebagai obat, daunnya yang digunakan untuk luka bisul, getah pada batangnya digunakan untuk obat tetes mata dan mengobati iritasi pada mata. Tumbuhan ini juga gampang untuk ditemukan karena dapat tumbuh liar di desa, sungai dan lereng-lereng jurang. Pembelajaran selanjutnya yaitu anatomi sirih hutan. Akar tumbuhan sirih hutan potongan melintang dan membujur dilihat menggunakan mikroskop ca. Contoh dapat dilihat pada gambar. Batang tumbuhan sirih hutan potongan melintang dan membujur dilihat menggunakan mikroskop. Contoh dapat dilihat pada gambar. Daun tumbuhan sirih hutan potong melintang. Contoh dapat dilihat pada gambar. Berikut merupakan contoh penelitian. Salah satu contoh penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sorong yaitu larutan tanaman sirih hutan, Piper aduncum al, sebagai pemicu pertumbuhan jamur merang, Volvariella volvaceae al. Observasi jamur dimulai dari mempersiapkan gelas plastik, pencarian dan pengambilan jerami, pemotongan jerami, penyemprotan jerami dan pengamatan spora. Hasil observasi jenis jamur merang dengan menggunakan teknik pada diperoleh bahwa jenis yang tumbuh adalah jamur merang, Volvariella volvaceae al, bukti hasil dari observasi jenis jamur yang tumbuh. Kesimpulan yang didapat adalah, dari larutan akar, batang dan daun secara keseluruhan dapat memicu pertumbuhan jamur Volvariella volvaceae al. Kearifan lokal tumbuhan sirih hutan. Hasil wawancara dengan 16 orang yang tinggal di Papua Barat Daya terkait dengan kearifan lokal tumbuhan sirih hutan, Piper aduncum al, dapat disimpulkan bahwa kearifan dari sirih hutan, Piper aduncum al, di Sorong Papua Barat Daya adalah terletak pada daunnya yang biasa digunakan oleh masyarakat asli Papua untuk diminum ibu-ibu setelah melahirkan. Getah dari batang dan daun sirih hutan biasanya digunakan untuk menyembuhkan luka, luka bakar, luka gores, luka bisul. Di bawah ini terdapat link video interview yang telah dilakukan. Anda dapat melakukan scan barcode untuk mengakses link tersebut. Selanjutnya, terdapat video pembelajaran yang sekarang Anda tonton. Berikutnya, ayo berefleksi. Silahkan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan sirih dan sirih hutan? Bagaimana cara membedakan sirih dan sirih hutan? 2. Siapa penemu pertama kali tumbuhan sirih hutan? 3. Deskripsikan klasifikasi dari tumbuhan sirih hutan. 4. Apa yang kalian ketahui tentang anatomi dari tumbuhan sirih hutan?
Dan pada contoh penelitian yang telah kalian baca, apa yang kalian bisa pelajari dari hal tersebut? 5. Apa yang kalian ketahui tentang kearifan lokal yang ada di Papua Barat Daya dari tumbuhan sirih hutan? Berikutnya, kita masuk ke tes sumatif. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. 1. Apa yang dimaksud dengan sirih hutan? 2. Di bawah ini adalah klasifikasi ilmiah dari sirih hutan. Manakah yang benar? 3. Apa ciri-ciri anatomi daun dari sirih hutan? 4. Penelitian tentang sirih hutan telah dilakukan untuk berbagai tujuan. Manakah dari berikut ini yang merupakan fokus umum penelitian tersebut? 5. Bagaimana kearifan lokal memanfaatkan sirih hutan dalam kehidupan sehari-hari di beberapa masyarakat tradisional? Setelah mengerjakan tes, kalian dapat mempelajari kembali materi pembelajaran tersebut untuk memantapkan wawasan pengetahuan kalian. Terima kasih.